Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat rubik semua. Apa kabar? Gimana? Sehat kondisinya ya? Mudah-mudahan kondisi kita sehat selalu. Apalagi sekarang ya sedang marak sekali tentang wabah virus corona atau penyakit COVID-19. Nah, saya harap teman-teman rubik semua untuk tetap selalu menjaga kesehatan, tetap selalu menjaga rutinitas ya, walaupun mungkin saat ini kalian sedang belajar di rumah ya akibat adanya wabah virus corona ini. Nah, mudah-mudahan ya dengan video pembelajaran yang coba saya buat ini kalian bisa tetap belajar di rumah ya dengan baik, dengan sungguh-sungguh, apalagi kalian sekarang sudah kelas 9 nih ya, yang sebentar lagi akan melaksanakan ujian sekolah dan juga ujian nasional. Nah, saya harap kalian tidak ketinggalan materi ya. Nanti kita akan coba jelaskan materi ya. Yang hari ini akan saya jelaskan adalah tentang pewarisan sifat. Nah, tentu waktu di kelas kita juga sudah belajar tentang pewarisan sifat ya. Tapi mungkin akan saya lebih tekankan lagi, akan coba saya ulang lagi supaya kalian lebih memahami dan mengerti ya. Nah, nanti yang akan dibahas di video ini adalah tentang perkawinan silang. Nah, dimana mungkin ini yang akan jadi masalah ya bagi teman-teman rubik semua di dalam mengerjakan soal pewarisan sifat ini. Nah, nanti kita coba jelaskan yaitu persilangan monohibrid yang pertama, dan yang kedua adalah persilangan dihibrid ya. Jadi coba perhatikan dan simak video ini baik-baik. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang persilangan monohibrid, yaitu persilangan dengan karakter satu sifat ya. Persilangan monohibrid ini dikenal juga dengan nama hukum Mendel 1 ya. Hukum Mendel 1 itu bunyinya adalah setiap alel atau gen itu memiliki segregasi bebas ya. Jadi ciri khas pada persilangan monohibrid itu hanya satu sifat ya. Contoh misalkan ada sebuah kelinci ya berwarna hitam dikawinkan dengan kelinci berwarna putih. Nah, warna ini ya, yaitu pada kelinci berwarna hitam dan warna putih itu merupakan satu sifat, yaitu sifat warna ya. Jadi yang dimaksud di persilangan monohibrid kita hanya mengawinkan sebanyak satu sifat ya. Sebagai contoh misalkan seperti ini. Ya. Ada sebuah kelinci berwarna hitam memiliki genotip H besar ya. Dikawinkan dengan kelinci warna putih memiliki genotipnya adalah H kecil H kecil. Nah, maka kira-kira keturunan pertamanya warna apa sih, gitu kan? Iya kan? Nah, coba kita cari ya dengan cara yang mudah ya. Karena konsepnya ini menggunakan silang, ini sama saja kayak kamu belajar kali-kalian di matematik ya. Kita coba cari ya keturunan pertamanya warnanya apa sih kira-kira ya. Kita tulis dulu parentalnya ya atau indukannya. Tuliskan genotipnya saja, yaitu H besar ini untuk warna hitam ya. Dikawinkan dengan H kecil ya. Lalu kamu tulis gametnya. Nah, gamet itu adalah satu gen yang mewakili warna tersebut ya. Misalkan kalau di sini ada H besar, ada 2 ya, maka kita cukup ambil 1 ya. Dan yang di sebelah kiri pun sama, cukup 1 ya. Sehingga nanti keturunan anak pertamanya ini menjadi H besar dan H kecil ya. Nah, jangan lupa juga, mungkin teman-teman juga sudah pernah tahu atau belajar, ketika ada huruf besar bertemu dengan huruf kecil ya, maka kira-kira akan jadi warna apa? Nah, pasti otomatis ikut yang H besar ya. Kenapa? Karena yang hurufnya besar itu sifatnya adalah dominan. Sementara yang kecil itu sifatnya adalah resesif. Itu ya teman-teman ya. Jadi ketika ada
gen dominan bertemu dengan resesif, maka yang resesif ini akan mengikuti yang dominan, sehingga keturunan pertamanya ini adalah berwarna hitam. Ya, sehingga keturunannya adalah berwarna hitam. Nah, mungkin ada beberapa istilah juga yang teman-teman harus tahu ya. Mungkin di soal juga pernah menemukan ya, ada istilah genotip, ada istilah fenotip. Nah, teman-teman gak usah khawatir ya. Genotip itu adalah, saya ambil gampangnya aja ya teman-teman ya. Genotip itu adalah hurufnya ya, hurufnya atau sifat yang tidak kelihatan. Nah, kalau huruf saja kan nggak kelihatan ya, H besar H kecil apa sih? Nah, itu disebutnya dengan genotip. Nah, kalau fenotip itu adalah sifat yang tampak atau yang terlihat oleh mata ya. Misalkan hitam. Nah, kalau hitam kan kita melihat dari mata kan kelihatan ya, itu menjadi warna hitam. Nah, itu disebut dengan fenotip. Jadi kalau genotip itu hurufnya ya, buat teman-teman gampang untuk mengingatnya. Fenotip itu adalah yang terlihat oleh mata kita, seperti itu. Oke, kalian tadi sudah mengerjakan latihan soalnya. Mari coba kita bahas bersama-sama ya. Tadi kan di soalnya adalah bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa berwarna merah dikawinkan dengan bunga Mirabilis jalapa berwarna putih, maka perbandingan fenotip ya. Perbandingan fenotipnya berapa? Seperti itu kan. Nah, yuk mari kita coba bahas ya. Yang pertama, kita tulis dulu parentalnya ya. Nah, kita anggaplah bahwa bunga Mirabilis jalapa berwarna merah itu punya genotipnya adalah M besar ya, merah. Dikawinkan dengan M kecil ya, putih. Nah, ini keturunannya kira-kira jadi apa sih F1-nya ya? Nah, kalau teman-teman bingung untuk mengkawinkan silangnya ya, atau mengkali silang lah ya, itu teman-teman bisa menggunakan tabel ya, namanya tabel Punneh ya. Caranya seperti ini. Kita tulis M besarnya di atas ya, lalu kita tulis M kecilnya di samping seperti ini. Nah, ya kan, kita tinggal masukkan seperti ini ya, sesuaikan kotaknya jadi M kecil dengan M besar. Nah, biasakan kalau menulis itu huruf kapital itu yang di depan, baru diikuti huruf yang lebih kecil ya. M besar M kecil, M besar M kecil, M besar M kecil ya. Dari sini kita dapat hasilnya adalah semua keturunan F1-nya adalah M besar M kecil ya, yang berarti ini berwarna merah ya. Nah, tapi ya di situ kan pertanyaannya juga ditanya berapa sih keturunan F2-nya jika F1-nya itu dikawinkan sesamanya ya. Artinya F1-nya tadi kita dapat M besar M kecil, ini dikawinkan sesamanya. Nah, kalau teman-teman tadi atau melihat soal dan diminta dari soal tersebut adalah dikawinkan dengan sesamanya, maka teman-teman mengkawinkan dengan sesamanya tadi F1 ya, atau sama yang ada di F1 ya. Contohnya seperti ini ya. Tadi kita sudah dapat ya bahwa F1-nya adalah M besar M kecil ya, dikawinkan dengan sesamanya berarti dikawinkan kembali dengan hasil dari F1-nya yaitu M besar M kecil ya. Nah, karena dua dari genotip ini sifatnya heterozigot ya, karena ini berbeda genotipnya ya, ada yang besar dan yang kecil, maka disebutnya heterozigot. Maka kita bisa mendapatkan ya dengan cara tabel Punneh tadi seperti ini ya, M besar M kecil, M besar M kecil ya. Tinggal kita masukkan saja ya, seperti bermain SOS atau XOX ya. Nah, M besar dengan M besar di sini, lalu M besar dengan M kecil, M besar dengan M kecil, dan terakhir adalah M kecil ya. Sehingga kita bisa mendapatkan keturunan F2-nya hasilnya adalah yang berwarna merah
ya, yang dilambangkan dengan genotip M besar dan M besar M kecil, yaitu ada sebanyak 1, 2, 3 ya. Sementara ada satu bunga Mirabilis jalapa ya yang bergenotip M kecil sehingga kita mendapatkan warna putih ya. Itu sebanyak 1 buah ya. Jadi total keturunannya itu berjumlah 4 ya, tapi dengan pembagiannya adalah 3 merah dan 1 putih. Ya, inilah yang disebut dengan persilangan monohibrid atau hukum Mendel 1. Nah, tetapi ya ada beberapa penyimpangan pada hukum Mendel 1 ini ya, dimana ketika ada ya genotip yang berbeda seperti ini teman-teman ya, heterozigot genotipnya ya, genotip heterozigot, maka ini akan muncul warna baru ya. Contohnya seperti ini ya, contohnya seperti ini. Ketika tadi teman-teman mendapatkan bahwa F1 dari bunga Mirabilis jalapa adalah M besar M kecil. Nah, ketika M besar bertemu M kecil ini ya, ternyata bukan warna merah munculnya ya, karena tadi ada 2 genotip yang berbeda, yaitu ada M besar bukan genotip, gamet ya. Ada 2 gamet yang berbeda, yaitu M besar dan M kecil ya, yang itu disebutnya dengan nama heterozigot. Sehingga muncullah warna baru, yaitu warna ungu ya. Jadi percampuran antara merah dan putih. Nah, itu yang disebut dengan nama intermediate ya, muncul sifat baru ya. Jadi ketika teman-teman mendapatkan genotip atau gamet yang heterozigot seperti ini ya, maka teman-teman gak usah bingung ya, ini adalah namanya intermediate atau muncul sifat baru ya, ketika yang gen dominan bertemu dengan gen yang resesif ya. Jadi warnanya bukan merah lagi ya teman-teman ya, karena di sini genotipnya sudah heterozigot. Itulah yang namanya intermediate ya. Atau sebagai contoh tadi kita bisa pakai atau kita gunakan dengan soal yang tadi ya, dimana tadi kita mendapatkan M besar M kecil, kita kawinkan dengan samanya yaitu M besar M kecil ya, maka keturunan F2 nya adalah sini M besar M kecil, sini M besar M kecil ya. Jadi teman-teman di sini bisa ditaruh di atas, yang ini juga bisa ditaruh di bawah ya, atau di sampingnya, terserah mau di mana aja boleh. Nah, kita tinggal kawinkan silang, yaitu M besar bertemu dengan M besar, maka di sini menjadi M besar semua. Lalu M besar bertemu M kecil, jadi M besar M kecil. Lalu berikutnya ini juga sama, yaitu M besar M kecil, dan yang terakhir adalah M kecil M kecil. Sehingga ya, karena tadi kita muncul sifat intermediate atau sifat yang baru, sehingga nanti perbandingannya menjadi berbeda ya. Dimana M besar tadi akan berubah menjadi warna merah ya. Sementara M besar M kecil menjadi warna ungu ya. Dan yang terakhir M kecil berubah menjadi warna putih ya. Sehingga yang tadinya perbandingannya 3:1 sekarang tidak seperti itu, yaitu warna merah jumlahnya hanya 1, ungu warnanya hanya 2, dan putih warnanya hanya 1. Sehingga kita bisa dapatkan perbandingan fenotipnya adalah 1:2:1, yaitu 1 merah banding 2 ungu dan 1 putih. Gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman gak usah bingung lagi dengan persilangan monohibrid.